Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini bersama saya kita akan membuat tutorial tentang cara melaporkan SPT menggunakan aplikasi DJP Cortex. Teman-teman, Bapak Ibu bisa ketik DJP Cortex di Google, lalu masuk ke halaman login DJP Cortex-nya. Kemudian kita tunggu sebentar, kita isikan ID, kata sandi, dan ID kita pada saat ini adalah NIK yang sekaligus menjadi NPWP baru. Kita isikan sandi yang tertera dalam box, lalu kita klik login. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman Cortex. Dengan menu portal saya, klik dokumen. Kemudian kita lihat halamannya masih kosong, jadi kita perlu klik refresh dokumen, tombol paling kiri. Nah, beberapa saat kita akan dapati semua dokumen terkait dengan akun kita, dan ini tidak perlu kita download. Kita bisa langsung pergi ke menu surat pemberitahuan SPT. Kemudian dari awal buat konsep SPT. Nah, di sini kita perlu memilih pajak PPh orang pribadi. Kemudian klik lanjut, lalu kita isikan lagi jenis tahunan dan durasi Januari Desember 2025, klik lanjut. Kemudian kita pilih normal. Klik buat konsep SPT. Barulah kita punya formulir SPT. Seperti saya sebelumnya ya. Kemudian kita tinggal klik lihat dengan tanda pena ya. Maka kita telah membuka form SPT kita. Dimana halaman formulir ini adalah induk atau halaman utama. Nanti ada lampiran di sampingnya. Misalnya lampiran 1, lampiran seterusnya. Kita cek headernya, sudah benar ya tahun. Kita wajib pilih sumber penghasilan. Kita centang pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, ini formulir SPT kita lihat nilainya masih 0 ya. Nah, untuk memanggil data dalam dokumen, maka kita perlu pilih posting SPT. Inilah sistem Harvest, di mana semua bukti potong yang terkait dengan formulir SPT pelaporan tahun 2025 akan diambil secara otomatis oleh sistem. Kita tidak perlu input secara manual sama sekali. Kemudian kita lihat di pertanyaan 1A ya. Di bagian 2 kita klik iya. Apakah Anda punya sumber penghasilan? Apabila kita klik tidak, sistem juga akan menegur bahwa kita ada. Jadi kita ketik ya. Dengan kita klik ya, jumlah penghasilan sesuai dengan lampiran 1D juga akan keluar secara otomatis. Nah, untuk memastikan kita boleh masuk ke lampiran 1 bagian D. Jadi kita klik menu lampiran di samping induk ya. Kita akan terbawa ke halaman lampiran 1. Kita tutup dulu A, B, dan C ya. Biar kita fokus ke D. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat total penghasilan kita sesuai dengan yang tertera di halaman induk tadi. Nah, kemudian kita pilih PTKP, penghasilan tidak kena pajak sesuai golongan kita masing-masing. Kebetulan saya di K2. Ada pemotongan sebesar 67.500. Maka sisa penghasilan saya yang kena pajak adalah jumlah penghasilan tadi dikurangi dengan PTKP. Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat pertanyaan berikutnya ya. Apakah ada pajak yang sudah dipotong? Nah, maka kita pilih ya, karena dari sistem dipotong, kita ada pajak yang sudah dipotong atau dipungut oleh pemberi kerja sebelumnya. Nah, setelah kita klik ya, angkanya juga keluar otomatis, di mana dilampirkan di lampiran 1 bagian E. Kalau kita mau memastikan, kita buka lagi lampiran 1, kita pergi langsung ke bagian E. Kita tutup bagian D.
Nah, di bagian E ini nampak jumlah yang sama. Kemudian kita kembali ke bagian induk ya, ke formulir induk kita. Pemotongan pajak yang sudah dipungut sudah ada. Kemudian kita lihat bahwa total pajak kita sudah tertera. Kita lihat status. Kalau kurang bayar kita harus bayar. Kalau nihil tidak perlu bayar ya. Kalau lebih bayar kita bisa klaim restitusi. Nah, di sini ada juga pertanyaan, apakah ada pemotongan dari pemberian sumbangan zakat seperti yang kita berikan melalui rumah amal. Jadi kalau sudah ada bukti potong dari rumah amal, kita bisa isikan ya dan input nilai pemotongan tersebut, yang mana akan meringankan beban pajak kita. Jadi nilai pajak ini akan berkurang lagi dengan ada bukti potong, misalnya dari penerima sumbangan atau zakat. Kemudian kita juga punya penghasilan yang sudah final ya, yang memang juga harus dilaporkan sebenarnya dalam SPT. Tapi perbedaannya adalah penghasilan kita yang pajaknya sudah final tidak dikreditkan untuk pengambilan pajak lagi. Jadi tidak ada double pajak. Bapak Ibu, saya ingin menambahkan juga sedikit tentang cara perhitungan penghasilan bersih kita setelah dipotong PTKP. Nah, di sini kita dikenakan tarif 17 pajak penghasilan PPh 21, di mana peraturannya untuk lapisan 1 yaitu 60 juta pertama uang penghasilan kita, nilai pajaknya itu dikali dengan 5%. Kemudian apabila penghasilan kita di atas 60 juta tapi masih di bawah 250 juta, kita masih kena sisa penghasilan kita dengan pajak sebesar 15% di lapisan kedua. Begitu seterusnya kalau penghasilan kita lebih besar lagi dari 250 juta. Dimana pada lapisan ketiga itu pajaknya sebesar 25%, kalau sampai lapisan keempat pajaknya itu sebesar 30%, dan pada lapisan kelima sebesar 35%. Yang kemudian total pajak yang kita bayarkan adalah akumulasi daripada nilai-nilai tadi, tarif 17. Nah, setelah kita peroleh nilai pajak tersebut, maka kemudian dikurangi dulu dengan pajak PPh 21 yang sudah dipotong tadi, yang di lampiran 1E. Nah, kemudian kalau ada lagi sumbangan yang kita bayarkan melalui rumah amal seperti sumbangan atau zakat, kita bisa potong lagi, jadi pengurangan lagi, sehingga nilai pajak yang kita bayar adalah hasil perhitungan tarif 17 PPh 21 dikurang dengan pajak yang telah dipotong, dan dikurang lagi dengan bukti potong kalau kita ada memberikan zakat atau sumbangan. Demikian kiranya perhitungan pajak, dan semoga SPT kita semua lancar ya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.